Selamat datang di ruang dosen. Pada sesi pemaparan materi hari ini, kita akan langsung membedah sebuah kajian akademis yang sangat esensial, yaitu homeostasis kalsium. Anda tahu, kalsium ini seringkali cuma dikaitkan dengan arsitektur tulang kan? Padahal peran aslinya jauh lebih krusial. Kalsium adalah konduktor sejati dari harmoni fisiologis seluler tubuh kita. Jadi, mari kita bahas tuntas semuanya hari ini. Mulai dari mekanisme biomolekuler yang paling dasar sampai bagaimana kita mengelolanya secara presisi di bangsal klinis. Nah, agar pembahasan kita hari ini terstruktur dan mudah diikuti, kita akan membaginya ke dalam 5 tahapan utama. Kita akan mulai dari dasar fisiologi esensial kalsium tubuh, lalu melihat arsitektur homeostasisnya, lanjut ke patofisiologi dan tata laksana hipokalsemia. Setelah itu, kita putar arah membahas etiologi hiperkalsemia, dan terakhir, bermuara pada algoritma diagnostik serta manajemen krisis hiperkalsemia. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Sebagai pemanasan akademis, coba pikirkan sejenak. Di manakah sebenarnya tubuh kita ini menyembunyikan cadangan mineral yang paling krusial bagi kelangsungan hidup? Jawabannya ternyata sangat kontras. 99% kalsium kita itu dikunci rapat-rapat di dalam fase padat tulang sebagai hidroksiapatit. Tapi yang luar biasa dan justru bakal jadi fokus utama pemaparan kita kali ini bukanlah yang 99% itu, melainkan porsi 1% sisanya yang mengalir bebas di cairan intra dan ekstraseluler. Ini adalah porsi 1% yang diregulasi dengan sangat ketat dan menjaga nyawa kita detik demi detik. Lalu, kenapa yang 1% ini begitu berharga? Well, kalsium terionisasi inilah yang secara aktif mengatur ambang batas eksitabilitas neuromuskuler. Dialah yang memungkinkan interaksi troponin-tropomiosin terjadi sehingga otot kita bisa berkontraksi. Selain itu, kalsium juga bertindak sebagai faktor 4 dalam kaskade koagulasi darah dan jadi pemicu utama eksositosis hormon maupun neurotransmitter. Secara logis, bisa dibayangin dong, pergeseran sekecil apapun pada angka 1% ini nggak cuma bikin masalah lokal, tapi bisa memicu kekacauan sistemik total pada fisiologi pasien Anda. Karena pergeseran kalsium ini efeknya sangat destruktif, tubuh kita tentu tidak membiarkannya berjalan tanpa kendali. Sekarang, mari kita beralih ke tingkat biomolekuler untuk melihat langsung arsitektur homeostasisnya, sebuah sistem umpan balik negatif yang sangat elegan. Aktor utama dalam sistem biologis ini adalah Calcium Sensing Receptor atau CSR. Anda bisa menganggapnya sebagai termostat biologis tubuh kita. Begitu kadar kalsium naik, reseptor yang ada di kelenjar paratiroid dan ginjal ini langsung teraktivasi dan seketika itu juga menghentikan sekresi hormon paratiroid atau PTH melalui jalur protein G, Q, dan G. Poin klinis yang sangat menarik di sini adalah kalau pasien punya mutasi genetik pada reseptor ini, termostatnya jadi rusak dan ini berujung pada kondisi genetik langka yang kita kenal sebagai familial hypocalciuric hypercalcemia atau FHH. Terus, bagaimana kalau keadaannya dibalik? Apa yang terjadi kalau kalsium kita tiba-tiba anjlok? Nah, tubuh akan langsung mengerahkan poros PTH dan vitamin D. Ini terjadi dalam 3 langkah simultan. Pertama, PTH akan memerintahkan tulang untuk membongkar kalsium melalui aktivitas sel osteoklas. Kedua, PTH bekerja di ginjal untuk menahan kalsium agar tidak terbuang di tubulus distal. Dan yang ketiga, ini sangat krusial ya, PTH memicu enzim 1-alfa-hidroksilase untuk mensintesis kalsitriol aktif. Kalsitriol inilah yang kemudian memaksa usus kita untuk menyerap kalsium lebih banyak dari makanan. Ketiga organ ini bekerja dalam satu harmoni penyelamatan yang sungguh luar biasa. Tapi, apa jadinya kalau sistem adaptasi homeostatik tadi akhirnya gagal? Ini membawa kita ke pembahasan deviasi klinis yang pertama, yaitu hipokalsemia. Secara klinis, kondisi ini didefinisikan saat kadar kalsium total serum pasien jatuh di bawah batas 8,5 mg per desiliter. Tapi, tunggu sebentar. Sebelum Anda buru-buru mendiagnosis, ada satu jebakan klinis yang harus dihindari. Jangan pernah langsung percaya pada angka kalsium total serum yang tertera di kertas laboratorium. Ingat, hampir 40% kalsium kita itu terikat oleh protein albumin. Jadi wajib hukumnya untuk selalu menggunakan rumus kalsium terkoreksi. Kita ambil kalsium terukur, lalu ditambah 0,8 dikali selisih antara 4,0 dengan albumin terukur. Kenapa ini sangat esensial? Karena kalau albumin pasien Anda rendah, kalsium total mereka akan kelihatan rendah secara semu. Akurasi diagnostik yang solid selalu dimulai dari perhitungan sederhana ini. Kalau setelah dikoreksi ternyata kalsiumnya memang benar-benar rendah, kita akan membagi alur diagnostiknya ke dalam 2 jalur utama berdasarkan kadar PTH.
Di satu sisi, kalau PTH-nya rendah, berarti masalahnya ada di sumber produksinya. Misalnya kelenjar paratiroid yang tidak sengaja terangkat pasca tiroidektomi, masalah autoimun, atau sindrom di George. Tapi di sisi lain, kalau PTH-nya tinggi, ini adalah upaya kompensasi sekunder tubuh. Penyebabnya bisa karena defisiensi vitamin D yang parah, gagal ginjal kronik, atau, nah ini tolong dicatat baik-baik, hipomagnesemia. Fakta fisiologisnya begini, tanpa magnesium yang cukup, kelenjar paratiroid itu lumpuh dan tidak bisa merilis PTH. Parahnya lagi, organ target juga akan menjadi resisten total terhadap sedikit PTH yang tersisa. Dari segi manifestasi klinis, menurunnya kalsium ini akan sangat menurunkan ambang batas depolarisasi saraf pasien. Akibatnya, pasien akan mengalami iritabilitas neuromuskular. Awalnya mungkin berupa parestesia atau rasa kesemutan di sekitar mulut dan ujung jari, lalu berkembang menjadi kedutan otot wajah saat kita ketuk pipinya, yang kita sebut tanda Chvostek, atau spasme karpal saat kita memompa manset tensimeter, yang dikenal sebagai tanda Trousseau, hingga akhirnya bisa memicu tetani. Tapi manifestasi yang paling mematikan justru tersembunyi sunyi di dalam EKG, yaitu perpanjangan interval QT. Ini benar-benar bom waktu klinis, yang secara drastis meningkatkan resiko pasien mengalami aritmia ventrikel yang letal. Mengingat resiko letal yang baru saja kita bahas, tata laksananya harus dipikirkan secara sangat presisi membedakan antara krisis akut dan kronis. Untuk krisis akut yang sudah memunculkan tetani, kita harus melakukan intervensi secepatnya menggunakan kalsium glukonat 10% secara intravena. Anda mungkin bertanya, kenapa harus pakai glukonat dan bukan klorida? Sederhana saja, glukonat jauh lebih meminimalkan resiko nekrosis jaringan seandainya cairannya bocor keluar dari pembuluh darah. Sebaliknya, pada pasien yang kronis, tujuannya adalah mempertahankan kalsium di batas bawah normal. Pendekatannya lebih hati-hati, menggunakan kalsium oral, kalsitriol, dan yang paling esensial, jangan lupa koreksi dulu kadar magnesiumnya supaya seluruh terapi kalsium Anda tidak sia-sia. Oke, sekarang mari kita putar kemudi ke arah ekstrim yang berlawanan. Pada bagian keempat ini, kita akan fokus membahas hiperkalsemia, yaitu suatu kondisi klinis di mana tubuh menanggung beban kalsium berlebih hingga melampaui batas 10,5 mg per desiliter. Saat Anda berhadapan dengan kasus hiperkalsemia di bangsal, selalu ingat satu aturan emas klinis ini, aturan 90%. 9 dari 10 kasus pasien hiperkalsemia yang akan Anda temui, itu diakibatkan oleh salah satu dari dua penjahat utama, hiperparatiroidisme primer, atau sebuah proses keganasan seperti kanker metastasis. Lalu, bagaimana kelebihan kalsium ini menghancurkan tubuh pasien secara sistemik? Di dunia kedokteran, kita punya sebuah jembatan keledai klasik yang cukup puitis untuk mengingat ini. Stones, bones, abdominal groans, and psychic overtones. Mari kita bedah satu persatu maknanya. Pertama, stones. Kalsium yang tumpah ruah di sirkulasi akan mulai mengendap di ginjal dan membentuk batu atau nefrolitiasis. Kedua, bones. Tulang yang kalsiumnya terus-menerus dikeruk habis akan terasa nyeri dan sangat rentan mengalami fraktur. Ketiga, groans. Pasien akan mengeluhkan konstipasi parah, bahkan bisa sampai pankreatitis akut. Kenapa bisa begitu? Karena secara molekuler, tingginya kalsium ini ternyata memicu aktivasi enzim tripsinogen secara prematur di dalam pankreas. Dan yang terakhir, overtones. Beban kalsium meredam aktivitas sistem saraf pusat, yang bisa memicu depresi, kebingungan, interval QT yang memendek, hingga pasien bisa jatuh ke dalam koma. Nah, ketika kadar kalsium terus meroket hingga menembus angka 14 mg per desiliter, kita tidak lagi sekedar melakukan observasi. Ini sudah masuk ranah kedaruratan medis murni yang kita sebut krisis hiperkalsemia. Hal ini membawa kita pada segmen terakhir pemaparan kita, algoritma diagnostik dan penanganan krisis. Di tengah situasi gawat darurat seperti ini, penalaran deduktif yang tajam sangat dituntut dari Anda. Langkah pertama, pastikan dulu kalsium terkoreksi atau kalsium ionisasinya memang benar-benar tinggi. Kalau sudah terkonfirmasi, langkah kedua, langsung periksa kadar PTA serum. Di langkah ketiga inilah kita memilahnya. Kalau PTH-nya tinggi, kemungkinan besar ini adalah hiperparatiroidisme primer. Tapi ingat, singkirkan dulu kemungkinan mutasi genetik FHH menggunakan rasio clearance kalsium kreatinin urin. Namun, kalau PTH-nya ternyata rendah atau tersupresi, Anda harus sangat curiga. Ini biasanya disebabkan oleh hormon palsu pembawa maut bernama PTHrP yang diproduksi oleh sel-sel kanker ganas, atau bisa juga akibat intoksikasi tingkat tinggi vitamin D. Untuk meredam krisis hiperkalsemia, kita harus segera mengerahkan seluruh persenjataan farmakologis kita. Intervensi lini pertama selalu berupa hidrasi agresis menggunakan cairan NaCl 0,9%. Tujuannya simpel, memaksa ginjal mengekskresikan kalsium lewat urin.
Setelah volume cairan pasien cukup, baru kita bisa memberikan diuretik loop. Ada satu fakta farmakologis yang presisi di sini. Furosemid secara spesifik bekerja memblokir reabsorpsi kalsium di area thick ascending limb pada lengkung Henle ginjal. Selanjutnya, kita bisa menembakkan bisfosfonat intravena, kalsitonin, atau glukokortikoid, guna menghentikan perusakan jaringan tulang masif oleh aktivitas osteoklas. Memasuki era kedokteran presisi seperti sekarang, ada satu pertanyaan akademis menarik yang patut kita renungkan bersama. Sejauh mana agen terapi bertarget seperti molekul calcimimetics yang mampu memanipulasi sensitivitas reseptor CSR akan mendefinisikan ulang masa depan manajemen endokrinologi kita? Ini adalah sebuah area riset mutakhir yang sangat menjanjikan, di mana kita mulai beralih mengobati akar penyakit langsung di tingkat molekulernya. Pemahaman mendalam mengenai arsitektur dan poros homeostasis kalsium pada akhirnya akan membekali kita dengan kemampuan untuk melakukan tata laksana klinis yang rasional, aman, dan menyelamatkan nyawa pasien. Jika Anda merasa sesi pemaparan materi hari ini sistematis, logis, dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Anda, mari kita bangun ekosistem akademik ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Dosen ini, aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi materi kajian terbaru, serta klik like dan share pemaparan ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada rekan sejawat lainnya. Terima kasih atas dedikasi dan fokus Anda. Sampai jumpa di sesi kajian ilmiah berikutnya.